Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurulita Lutfiana. I'm from English Education Department Class B, the 6th semester. Okay, here I will make video to complete the final exam in the course Cultural Understanding course. Okay, in this video I will give 10 examples of word or sentence relate to multilingualism. I'm giving an example of multilingualism based on 10 differences language. Okay, namely English, Arabic, Mandarin, and Japanese. These four languages have very clear differences, starting from the accent, dialect, and intonation to the pronunciation of the word of sentence. Okay, before I start to give an example, I will give understanding of multilingualism. Okay, what is multilingualism? So, multilingualism is the use of more than one language either by an individual speaker or by a group of speakers. So, based on the above understanding, I have 10 examples of the word or sentence of multilingualism. Okay, the example number 1 is buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya merupakan sebuah kalimat yang berasal dari bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris berbunyi please do not litter. Dan dalam bahasa Arab berbunyi remi al-qumumat fil makaniha. Sedangkan dalam bahasa Mandarin berbunyi bale sereng dau ta dewesi. Sedangkan dalam bahasa Jepang berbunyi sono basiho no gyomi o shiteru. Oke. Nah, itu adalah contoh pertama. Selanjutnya, contoh kedua, dalam kalimat jangan dibanting. Kalimat ini sering sekali kita jumpai pada bungkus makanan atau kardus-kardus yang terdapat barang yang mudah pecah. Nah, dalam bahasa Inggris, jangan dibanting berbunyi don't slam. Sedangkan dalam bahasa Arab berbunyi la tukhlaq. Dalam bahasa Mandarin berbunyi buyao mangji. Dan yang terakhir dalam bahasa Jepang berbunyi batan to shimine de kudasai. Next, example number 3 atau contoh yang ketiga yaitu pada kalimat dilarang parkir. Kalimat dilarang parkir sering sekali kita jumpai pada jalanan-jalanan besar. Contohnya seperti pada jalan raya, jalan pasar, dan lain-lain. Nah, di sini dilarang parkir merupakan sebuah kalimat yang berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris berbunyi no parking, yang biasanya terdapat tanda silang atau tanda garis tengah pada plang dengan simbol P. Nah, dalam bahasa Arab berbunyi mamwe al-wuquf. Sedangkan dalam bahasa Mandarin berbunyi jinji tingcha. Jinji tingche. Sedangkan dalam bahasa Jepang berbunyi chusajo nashi. Nah, itu adalah sebutan-sebutan kalimat, sebutan-sebutan dilarang parkir dalam berbagai bahasa. Nah, selanjutnya atau contoh keempat yaitu dalam kalimat harap tenang. Harap tenang biasanya terdapat pada saat proses pengerjaan ujian atau terdapat pada kantor-kantor yang sering mengadakan rapat-rapat penting. Nah, itu biasanya ditempelkan dalam sebuah stiker ataupun dalam sebuah tulisan di kertas yang ditempelkan di tembok atau kaca. Nah, harap tenang merupakan sebuah sebutan dari bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris berbunyi silent please. Nah, itu adalah dalam bahasa Inggris. Sedangkan dalam bahasa Arab berbunyi min fadlik ahda.
dalam bahasa Mandarin berbunyi King Langjing. Dan yang terakhir dalam bahasa Jepang berbunyi Okitsuite kudasai. Nah, itu adalah beberapa ucapan dari negara-negara lain atau dari bahasa-bahasa lain yang dapat kita masukkan dalam multilingualism. Nah, contoh yang selanjutnya atau contoh yang kelima yaitu dalam kalimat jangan berisik. Jangan berisik biasanya digunakan sama seperti kalimat harap tenang, biasanya digunakan dalam sebuah acara atau sebuah perkumpulan yang di dalamnya itu memiliki ruang yang diperuntukkan untuk berkonsentrasi. Nah, dalam kalimat jangan berisik, di dalam bahasa Inggrisnya berbunyi shuttle down. Shuttle down. Oke, dalam bahasa Arab berbunyi la takun saqibatan. Dan dalam bahasa Mandarinnya berbunyi buyao chao nao. Nah, yang terakhir dalam bahasa Jepang, jangan berisik berbunyi oto teteniade kudasai. Oke, itu adalah contoh yang kelima. Yang selanjutnya, contoh keenam, yaitu pada kalimat jauhkan dari jangkauan anak-anak. Biasanya kalimat ini terdapat pada bungkus atau tulisan pada wadah atau pada makanan atau pada zat kimia yang harus dihindari dari anak-anak. Contohnya pada kemasan zat kimia seperti alkohol dan makanan-makanan yang berbahaya ketika terkena dalam jangkauan anak-anak. Nah, kata jauhkan dari jangkauan anak-anak dalam bahasa Inggris berbunyi keep out of reach of children. Sedangkan dalam bahasa Arab berbunyi yahfaz basidan chan mutanawal al-atwal. Sedangkan dalam bahasa Mandarin berbunyi fang ze ertong ji xiu budo di fang. Nah, yang terakhir dalam bahasa Jepang ini merupakan sebuah kalimat yang sangat panjang ketika dimasukkan ke dalam bahasa Jepang, yaitu berbunyi kodomo no te no todokanai tokoro ni hokan shite kudasai. Nah, itu adalah contoh pengucapan kata jauhkan dari jangkauan anak-anak dalam berbagai bahasa atau dalam multilingualism. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu contoh yang ketujuh dalam kalimat selamat malam. Kalimat ini sering sekali kita sebutkan atau kita lontarkan kepada seseorang yang dekat kepada kita. Nah, dalam bahasa Inggris selamat malam berbunyi good night. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab itu memiliki penyebutannya sendiri, yaitu Lailat Saida. Nah, dalam bahasa Mandarin selamat malam berbunyi Wan-an. Nah, dalam bahasa Jepang itu berbunyi Oyasumi nasai. Oke. Nah, itu adalah contoh pengucapan selamat malam dalam berbagai bahasa. Nah, dalam bahasa Arab selamat itu memiliki sebutan sebagai mabruk. Nah, selanjutnya dalam bahasa Mandarin berbunyi Hongxi. Dan dalam bahasa Jepang selamat berbunyi Omedetou gozaimasu. Nah, contoh yang selanjutnya atau contoh yang sembilan yaitu pada kalimat selamat tahun baru. Nah, kalimat selamat tahun baru ini sering sekali kita jumpai pada saat perayaan malam tahun baru. Nah, biasanya kalimat selamat tahun baru ini kerap digunakan menggunakan bahasa Inggris yang biasanya kita kenal dengan sebutan Happy New Year. Nah, selain Happy New Year, penyebutan selamat tahun baru juga terdapat dalam bahasa Arab, yaitu berbunyi Sanat Jadidat Saida. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, selamat tahun baru berbunyi Xinian Kuali. Nah, dalam bahasa Jepang juga ada penyebutannya, yaitu berbunyi Akamashiteo Medoutou gozaimasu. Nah, itu adalah beberapa sebutan selamat tahun baru dalam berbagai bahasa. Nah, yang selanjutnya atau contoh yang terakhir yaitu penggunaan multilingualism pada kata hello atau halo dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat halo dalam bahasa Indonesia ketika diartikan atau ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris yaitu menjadi hello.
Nah, selain bahasa Inggris, kata halo dalam bahasa Arab memiliki bunyi menjadi marhaban. Dalam bahasa Mandarin, hello berbunyi ni hao. Dan dalam bahasa Jepang, halo dapat dikatakan dengan sebutan konnichiwa. Begitu. Okay, that's all about my example of multilingualism. I'm sorry when I have mistake, and to Allah I apologize. And the last I say, wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.